When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema menulis bab 3 skripsi. Rekan-rekan semua, setelah bab 1 dan bab 2 selesai dikerjakan, maka selanjutnya saya akan memberikan panduan dalam menulis bab 3 skripsi. Bab 3 skripsi memuat tentang metode penelitian yang digunakan di dalam pelaksanaan di lapangan. Metode penelitian ini berisi 7 pokok pemikiran, yaitu metode yang digunakan, operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penarikan sampel, pengujian validasi dan reliabilitas, uji validitas, uji reliabilitas, dan teknik analisis data, serta pengujian hipotesis. Metode penelitian membahas tentang metode pelaksanaan penelitian di lapangan. Berikut teori-teori yang mendukung guna pelaksanaan dalam metode penelitian ini. Pada penelitian ini diberikan contoh penelitian terhadap perusahaan marketplace Tokopedia sebagai pasar online terhadap 3 buah variabel, yaitu variabel keputusan pembelian, brand image, dan brand trust. Susunan dalam menulis metode penelitian dimulai sesuai urutan yang telah disebutkan sebelumnya, di mana akan memberikan panduan kepada para mahasiswa terhadap apa yang harus dilakukan selama melakukan penelitian di lapangan. Rekan-rekan semua, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Pengertian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Sedangkan metode verifikatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih. Dalam hal ini penelitian verifikatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian. Sementara teknik pengambilan sampel dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Operasional variabel. Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum pengumpulan data. Rekan-rekan semua, pengertian variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi yang tentang hal tersebut
kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, keputusan pembelian produk pada konsumen di Tokopedia merupakan variabel terikat atau dependent variable diberi notasi Y. Kemudian yang kedua, variabel brand image. Menurut konsumen, Tokopedia sebagai variabel bebas atau independent variable diberi notasi X1. Kemudian variabel yang ketiga adalah brand trust. Menurut konsumen Tokopedia sebagai variabel bebas atau independent variable diberi notasi X2. Dari ketiga variabel ini dibutuhkan dimensi-dimensi pada masing-masing variabel. Karena apa? Karena variabel yang ada pada penelitian ini merupakan variabel sosial humaniora. Jadi tidak bisa langsung diukur pada variabelnya. Rekan-rekan semua, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah riset secara khusus. Data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Sementara data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder mencakup informasi yang telah dikumpulkan dan hanya mungkin relevan dengan permasalahan yang ada. Kemudian kita akan diskusi tentang teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner, peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden untuk mengetahui bagaimana pengaruh brand trust yang dilakukan kepada Tokopedia. Kemudian studi pustaka merupakan mencari data atau informasi penelitian melalui membaca buku referensi, penelitian atau jurnal-jurnal ilmiah terdahulu, serta melalui media internet. Rekan-rekan semua, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling, di mana teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk menentukan berapa banyak sampel yang akan diambil, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Rekan-rekan semua, validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Uji validitas
bertujuan untuk mengukur valid tidaknya suatu item pertanyaan. Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut. Jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, item pertanyaan dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Untuk mengukur validitas digunakan rumus person, product, moment. Rekan-rekan semua, reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali. Paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Variabel kuesioner dianggap reliable jika nilai koefisien reliabilitas Cronbach alpha semakin dekat dengan 1, semakin baik bila pada kisaran 0,7 bisa diterima dan lebih dari 0,8 adalah baik. Jadi mulai dari 0,7 sampai 1 itu adalah reliable. Uji reliabilitas jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, konstruk pertanyaan dimensi variabel adalah reliable. Jadi standarnya adalah di atas 0,6. 0,6. Jadi 0,6 sampai 1 itu dapat diterima atau reliable. Rekan-rekan semua, pada teknik analisis data terdapat 2 kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan pertama disebut analisis deskriptif. Digunakan untuk menjawab gambaran terhadap variabel penelitian, yaitu variabel brand image atau X1 dan brand trust X2 dan keputusan pembelian Y. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyusun tabel-tabel distribusi. Yang kedua, analisis verifikatif merupakan analisis model dan pembuktian yang berguna untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini, analisis verifikatif bermaksud untuk mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian. Rekan-rekan semua, pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh dari brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian. Pengujian hasil penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan gambaran dari bagian regresi ganda, maka rancangan hipotesis dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama melakukan uji T. Korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara 2 variabel
atau lebih setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut tetap dikendalikan. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari koefisien korelasi dapat digeneralisasikan atau tidak. Maka harus diuji signifikansinya. Kriteria keputusan yang digunakan F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan menggunakan angka signifikan level 5%. Kriteria tersebut adalah HA ditolak jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, dan HA diterima bila F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya, semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Baik, rekan-rekan semua, sharing yang saya berikan tentang menulis bab 3 skripsi mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.